Selamat datang di Leumi Movie, tempat di mana cerita klasik dan alur film penuh makna kembali dihidupkan untuk menginspirasi kita semua. Kali ini, kita akan membahas sebuah film masa kecil Mimin atau film legend, yaitu The Charlie and the Golden Factory, versi tahun 1971. Disutradarai oleh Tim Burton. Kisah tentang mimpi, keberanian, dan keajaiban yang bisa terjadi ketika kita tidak menyerah. Di tengah perjalanan menuju Natal ini, izinkan saya mengucapkan selamat Natal kepada seluruh penonton setia Leumi Movie. Natal adalah waktu untuk berbagi kebahagiaan, rasa syukur, dan semangat baru. Ingatlah seperti Charlie yang sederhana tetapi pantang menyerah. Setiap dari kita memiliki golden ticket dalam hidup itu adalah impian dan usaha kita sendiri. Tidak masalah dari mana kita berasal, yang penting adalah kejujuran, kerja keras, dan hati yang tulus. Selamat menyaksikan alur film ini. Kali ini semoga membawa kehangatan dan motivasi untuk menyongsong hari-hari yang lebih baik. Tetap semangat dan jadikan setiap momen berharga seperti keajaiban di dalam pabrik coklat Willy Wonka. Tidak usah berlama-lama lagi, siapkan cemilannya dan izinkan saya menculik para penonton untuk memasuki negeri alur film ini, dan mari kita saksikan bersama-sama. Dikisahkan seorang anak kecil bernama Charlie Bucket. Ia tidak lebih lincah, kuat, ataupun pintar dari anak lainnya. Charlie tinggal bersama orang tua dan kakek neneknya dalam kesederhanaan. Meskipun begitu, ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Tidak ada yang menyangka kalau Charlie akan menjadi orang paling beruntung di dunia. Sang ayah bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik pasta gigi. Gaji yang sedikit membuatnya mereka makan seadanya. Setiap pulang kerja, sang ayah sering membawa tutup pasta gigi yang rusak dan Charlie menyusun menjadi sebuah miniatur pabrik coklat. Di kota tersebut, terdapat sebuah pabrik coklat terbesar di dunia. Mereka membuat coklat dan permen yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Pemiliknya bernama Willy Wonka. Karena kejeniusannya, pangeran dari India sampai meminta membuat istana dari coklat. Karpetnya, perabotannya, semua isinya terbuat dari coklat. Namun, coklat tetaplah coklat. Jika tidak segera dimakan, maka akan meleleh. Pangeran India tentu saja menolaknya. Mana mungkin ia memakan sebuah mahakarya. Pada akhirnya, istananya itu pun mencair setelah sekian lama terkena terik matahari. Kesuksesannya yang dicapainya membuat iri pembuat coklat lainnya. Mereka mengirimkan seorang mata-mata untuk mencuri resepnya. Setelah berhasil dicuri, orang-orang mulai meniru coklat-coklat buatannya. Hal itu membuat Willy Wonka menjadi kecewa. Willy kemudian memutuskan merumahkan semua pegawainya dan menutup pabrik coklatnya untuk selamanya. Hingga suatu hari, terlihat asap mengepul dari cerobong pabrik tersebut. Diam-diam, pabrik Willy Wonka beroperasi dan memproduksi coklat kembali. Lalu, ia membuat sebuah pengumuman yang mengguncangkan dunia. Terdapat 5 tiket emas di dalam bungkusan coklat yang ia jual. 5 orang anak yang beruntung akan diizinkan mengunjungi pabrik tahunan ini. Tidak hanya itu, ia akan memberikan hadiah khusus untuk 1 orang anak terpilih. Setelah pengumuman itu dibuat, orang-orang di seluruh negeri langsung menyerbu toko coklat terdekat. Tidak peduli berapa uang yang mereka habiskan, yang penting mereka mendapatkan golden ticket. Satu persatu mulai ada yang mendapatkannya. Seorang anak bernama Agustus menemukan selembaran tiket di dalam coklat miliknya. Dia adalah anak gemuk yang hanya memikirkan makanan. Lalu di negeri Jerman, Veronica, seorang anak penguasa kacang kaya raya, juga mendapatkannya. Ia adalah anak yang menuntut. Tidak ada satupun keinginan yang tidak terpenuhi. Sang ayah membeli semua coklat yang bisa ia beli, ribuan bahkan ratusan ribu, hingga akhirnya mendapatkan golden ticket. Charlie dan keluarganya hanya bisa menonton dari berita di televisi. Saking hidup sederhananya, untuk membeli sebatang coklat saja mereka berpikir panjang. Namun, diam-diam orang tuanya memberi kejutan. Mereka membelikan sebatang coklat untuk sebagai hadiah ulang tahunnya. Setelah membukanya, ternyata tidak ada tiket emas di dalamnya. Charlie terlihat sedikit kecewa, tetapi setidaknya ia masih bisa memakan coklat. Charlie adalah bocah kecil yang baik hati. Ia membagikan coklat untuk semua orang yang ada di rumahnya. Tiket ketiga didapatkan seorang anak perempuan bernama Violet.
Ia adalah anak yang berprestasi dengan hobi mengunyah permen karet selama yang ia bisa. Bahkan permen karet yang sudah ia kunyah seminggu lalu masih ia simpan. Sayangnya, gadis kecil itu sombong dan merasa dirinya yang terbaik dari semua anak lainnya. Tiket keempat didapatkan seorang anak bernama Mike TV, seorang bocah yang kerjanya hanya bermain game. Mike selalu merasa dirinya adalah pro player dan paling hebat. Anehnya, si bocah ini tidak suka coklat. Ia mendapatkan tiket emas secara kebetulan setelah iseng membeli sebatang coklat. Kini masih tersisa satu tiket emas dan belum ada berita tentang siapa yang berhasil mendapatkannya. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Namanya rezeki, memang tidak ada yang tahu. Hari itu ayahnya Charlie di PHK karena banyak orang makan coklat, sehingga permintaan pasta gigi meningkat. Untuk menggenjot produksi, tenaga manusia digantikan dengan robot. Kakek Joe, mantan karyawan Willy Wonka, sangat berharap bisa kembali ke sana. Karena itu, ia memberikan tabungan rahasianya agar Charlie bisa membeli sebatang coklat. Namun, kali ini Charlie masih belum beruntung karena tidak ada tiket emas di dalam bungkusan coklat miliknya. Setelah itu, Charlie berjalan-jalan keluar di jalan. Charlie menemukan selembar uang $10. Tanpa pikir panjang, Charlie pergi membeli coklat di toko terdekat. Charlie langsung membukanya, dan betapa beruntungnya ia mendapatkan satu tiket emas. Orang-orang di toko itu tertarik untuk membelinya. Pemilik toko pun menyarankan Charlie untuk segera pulang dan tidak memberikan kepada siapapun. Tidak ada yang lebih menyenangkan bagi seorang anak kecil daripada memiliki kesempatan berkeliling di pabrik coklat terbesar di dunia. Saat tur ke pabrik, para pemenang diizinkan membawa satu orang keluarga sebagai pendampingnya. Tentu saja, kakek Joe adalah yang paling bersemangat. Namun, Charlie berkata lebih baik ia menjual tiketnya. Seorang ibu menawarkan untuk membelinya dengan harga yang sangat mahal. Mungkin keluarganya lebih membutuhkan uang daripada sekedar jalan-jalan. Namun kakek George menasihatinya. Ia berkata, ada banyak uang di luar sana, tetapi hanya ada 5 tiket emas di seluruh dunia. Hanya orang bodohlah yang menjual demi uang. Lebih baik kau pergi ke sana, karena kesempatan ini mungkin tidak akan pernah kau dapatkan lagi. Hari yang dinantikan pun tiba. 5 anak bersama masing-masing pendampingnya berkumpul di pabrik coklat Willy Wonka. Mereka disambut dengan sebuah pertunjukan kecil yang berakhir dengan kobaran api. Meskipun begitu, seorang pria aneh tertawa di samping mereka. Tidak ada yang mengenalnya dan tidak ada yang menyangka bahwa pria aneh itu adalah Willy Wonka. Charlie kemudian bertanya tentang masa kecil Willy. Apakah dulunya ia suka makan coklat? Cerita pun berpindah ke masa kecil Willy. Malam itu adalah perayaan Halloween. Seperti kebanyakan anak lainnya, Willy ikut mengumpulkan permen. Namun, sampai saat ini di rumahnya, sang ayah Dr. Willy Wonka melarang Willy memakan permen. Sebagai seorang dokter gigi, ia percaya bahwa makanan manis dapat merusak gigi. Semua permen yang dikumpulkan Willy dibuang ke perapian agar tidak dimakan. Namun, lepas dari pengawasan ayahnya, Willy diam-diam mengambil beberapa permen dan mencicipinya. Setelah merasakan coklat yang sangat enak, Willy menjadi ketagihan dan mencoba semua jenis coklat yang bisa ia temukan. Setelah menyusuri lorong panjang di pabrik, mereka sampai ke sebuah laboratorium tempat Willy mengembangkan permen-permennya. Salah satunya produk inovatifnya adalah permen abadi yang tidak akan kehilangan rasa meskipun dihisap selama setahun penuh. Selain itu, ia juga mengembangkan permen karet dengan berbagai rasa. Tetapi produk ini masih dalam tahap uji coba dan belum boleh dimakan. Namun, Violet si anak sombong tidak peduli. Sebagai pemberani, ia mencoba permen karet tersebut meskipun sudah diperingatkan. Tidak lama kemudian, wajah berubah menjadi ungu dan tubuhnya menggelembung. Permen karet itu ternyata masih belum sempurna. Willy memberitahu bahwa ia sudah mengetes permen tersebut pada 20 umpa-lumpa. Dan banyak yang mengalami hal yang serupa. Para lumpa-lumpa kemudian membawa pergi untuk memeras tubuhnya agar kembali normal. Willy meminta ibu Violet untuk menemani anaknya. Setelah itu, Willy mengajak 3 keluarga yang tersisa melanjutkan turnya. Kali ini, ia menunjukkan sebuah ruangan di mana kacang terbaik untuk bahan coklat dipilih. Proses ini tidak menggunakan mesin canggih atau lumpa-lumpa, melainkan tupai-tupai yang terlatih.
Tupai-tupai ini sangat ahli dalam memilih kacang terbaik. Jika ada kacang yang jelek, mereka akan langsung membuangnya. Namun, Veronica, si anak manja, mulai berulah. Ia meminta ayahnya untuk membelikan seekor tupai. Bukan tupai biasa, tetapi yang terlatih seperti milik Wonka. Willy menolak untuk menjual, tetapi Veronica tidak peduli. Ia turun ke bawah untuk memilih tupainya sendiri. Kehadiran Veronica mengganggu tupai-tupai itu, dan mereka pun menyerangnya. Seekor tupai mengetuk-ngetuk kepalanya, menganggapnya kosong, lalu menyeretnya ke lubang pembuangan sampah. Ayahnya berusaha menolong, malah ikut terjatuh ke dalam lubang sampah. Willy kemudian mengajak dua keluarga yang tersisa melanjutkan turnya. Mereka naik sebuah lift kaca yang besar. Selain besar, lift ini dilengkapi teknologi canggih yang tidak dimiliki pabrik manapun. Saat berada di lift kaca, cerita kembali ke masa kecil Willy. Setelah mencicipi banyak coklat, Willy akhirnya ketahuan oleh ayahnya. Sang ayahnya memarahinya, tetapi Willy tidak peduli. Ia memutuskan untuk pergi keliling dunia, mencicipi semua jenis coklat. Sang ayah memperingatnya bahwa jika Willy pergi, ia tidak akan lagi diterima di rumahnya. Willy tetap pergi. Ketika akhirnya ia kembali, rumahnya ayahnya sudah tidak ada lagi. Entah dipindahkan kemana. Lift kaca yang mereka naiki membawa mereka ke ruangan televisi, tempat Willy sedang mengembangkan teknologi baru. Dengan alat ini, coklat-coklat yang diproduksi bisa dikirim langsung ke televisi, sehingga orang dapat mengambilnya dan memakannya. Mike, si anak yang sok pintar, berkata bahwa teknologi ini dapat digunakan untuk hal yang lebih hebat, seperti memindahkan manusia dengan cepat. Ia lalu berlari ke arah mesin dan mengirimnya dirinya sendiri ke dalam televisi. Setelah menghilang, semua orang panik. Mereka mencari Mike di setiap saluran televisi hingga akhirnya menemukannya. Karena Mike berpindah ke dalam televisi yang ukuran kecil, tubuhnya pun ikut mengecil. Ayahnya meminta Willy untuk mengembalikan tubuh Mike ke ukuran semula. Tetapi Willy berkata bahwa tidak ada cara lain. Namun, ia punya ide membawa Mike ke mesin perenggang tubuh. Dengan alat itu, tubuh Mike ditarik-tarik agar kembali ke ukuran normal. Kini hanya Charlie yang tersisa. Ia adalah satu-satunya anak yang tidak berulah selama tur. Willy pun mengucapkan selamat dan mengatakan bahwa Charlie adalah pemenangnya. Sesuai janjinya, Willy akan memberikan hadiah spesial untuk Charlie. Mereka kembali naik lift kaca yang kali ini terbang ke rumah Charlie. Sementara itu, kesempatan anak lainnya keluar dari pabrik dalam keadaan menggenaskan. Agustus penuh dengan coklat. Veronica dan ayahnya bawa sampah. Violet menjadi lentur setelah tubuhnya diperas, dan Mike menjadi setipis kertas setelah tubuhnya direnggangkan. Saat tiba di rumah, Willy memberitahu Charlie bahwa hadiah spesialnya adalah pabrik coklat itu. Willy ingin menyerahkan seluruh pabrik kepada Charlie. Alasannya, suatu hari saat dia memotong rambutnya, ia menemukan sehelaian rambut putih. Itu menandakan bahwa ia sudah semakin tua dan perlu mencari pewaris. Namun, ada satu syarat jika Charlie menerima hadiah ini. Ia harus meninggalkan keluarganya agar bisa fokus mengelola pabrik. Charlie menolak dengan tegas. Baginya, keluarga lebih penting daripada apapun, bahkan coklat sekalipun. Willy tidak pernah menyangka ada seorang yang menolak tawaran demi keluarganya. Setelah Charlie menolak hadiah itu, Willy pamit dan meninggalkan keluarga Charlie. Hari-hari kembali berjalan seperti biasa. Keluarga Charlie memperbaiki atap rumahnya yang rusak, dan sang ayah mendapatkan pekerjaan baru sebagai teknisi untuk memperbaiki mesin-mesin robot di perusahaan lamanya. Segalanya perlahan membaik untuk keluarga Charlie, tetapi tidak untuk Willy Wonka. Permen-permen buatannya Willy kini terasa tidak enak, dan penjualannya pun menurun. Willy merasa bahwa hatinya yang bersedih telah mempengaruhi rasa permen buatannya. Suatu hari, saat Charlie sedang menyemir sepatu orang untuk mencari uang tambahan, ia bertemu dengan Willy Wonka. Willy bertanya kepada Charlie, apa yang membuatnya bahagia meskipun hidup sederhana? Charlie menjawab bahwa keluarga adalah sumber kebahagiaannya. Willy merasa sulit mempercayai itu karena ia sendiri menganggap keluarganya hanya membatasi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seperti saat ia kecil.
Charlie menyarankan Willy untuk bertemu kembali dengan ayahnya dan bertanya langsung. Awalnya, Willy menolak, tetapi akhirnya setuju dengan syarat Charlie harus menemaninya. Mereka pun pergi ke tempat tinggal ayah Willy, Dr. Wilbur Wonka, yang kini menjadi seorang dokter gigi tua. Saat diperiksa, Dr. Wilbur segera mengenal Willy melalui giginya. Ia sangat terkejut melihat putranya yang telah lama pergi. Pertemuan itu menghangatkan hati mereka dan hubungan antara ayah dan anak pun kembali pulih. Setelah itu, Willy mengulangi tawarannya kepada Charlie. Kali ini Charlie setuju menerima pabrik coklat dengan satu syarat. Keluarganya harus ikut bersamanya. Willy pun setuju. Rumah kecil keluarga Charlie dipindahkan ke dalam pabrik coklat, sehingga mereka semua bisa tinggal bersama. Pada akhirnya, Charlie memenangkan pabrik coklat, tetapi Willy mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah keluarga. Oke, dan film pun akhirnya tamat, guys. Kesimpulan dan pelajaran dari film Charlie and the Golden Ticket. Film ini mengajarkan bahwa karakter dan nilai-nilai seorang jauh lebih penting daripada kekayaan atau kesuksesan material. Charlie, dengan kesederhanaannya dan kebaikan hatinya, berhasil memenangkan hati Willy Wonka dan mendapatkan pabrik coklat sebagai hadiahnya. Meskipun ia berasal dari keluarga miskin. Selain itu, film ini menggambarkan bahwa keserakahan, kesombongan, dan sikap manja dapat menjadi konsekuensi buruk. Kesimpulan yang Mimin ambil dari pelajaran yang dapat diambil dari film ini ialah keluarga adalah segalanya. Charlie menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari cinta dan dukungan keluarga, bukan dari kekayaan semata. Rendah hati dan sabar. Sifat rendah hati dan ketekunan akan membawa hasil yang baik. Hindari keserakahan dan sifat buruk lainnya. Sikap buruk seperti keserakahan, kesombongan, dan ketidakpedulian terhadap orang lain hanya akan membawa masalah. Belajar memaafkan dan memperbaiki hubungan. Willy Wonka dan ayahnya menunjukkan bahwa hubungan keluarga dapat diperbaiki dengan hati yang setulus dan komunikasi. Jika Anda ingin bertanya atau berdiskusi, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Salam hangat dari Liu Ming Movie. Terima kasih sudah menonton perjalanan penuh coklat dan kebahagiaan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan kasih komentar Golden Ticket di bawah. Kalau kalian beruntung, siapa tahu mungkin tahun depan kita bikin undian untuk perjalanan ke pabrik coklat juga. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat coklat memang enak, tapi tawa lebih manis. Sayonara guys.